Guys, apakah kalian udah siap? My dears, kamu telah mendengar Injil keselamatan. Kamu telah percaya bahwa akulah juru selamatmu. Sekarang kamu milikku. Aku memeteraikanmu dengan Roh Kudus. Kamu ada di dalamku. Saat musuh melihatmu, ia melihat aku. Ia berhadapan denganku karena kamu ada di dalamku. Begitu juga dengan badai kehidupanmu. Sedahsyat apapun badai itu, tenanglah, badai itu sedang berhadapan denganku. Masalahmu mungkin lebih besar dari kemampuanmu. Orang yang memusuhimu mungkin lebih berkuasa darimu. Siapapun dan apapun yang kamu hadapi, yang mereka lihat itu aku, dan yang mereka hadapi adalah aku. Akulah yang akan menyelesaikan perkaramu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Shalom semua, percaya bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus melalui family blessing, di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain melalui kesaksian hidup kita semua. Ya, pada momen ini saya mau menyampaikan satu message yang di mana sangat penting sekali tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begini, ada suatu kisah ketika murid-murid Yesus sedang mencoba menangkap ikan sepanjang malam, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Semalaman mereka sudah mencoba dan berusaha. Tetapi ketika sampai di pinggir pantai, di sana ada Yesus yang menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Di sana mereka bisa saja berkeluh kesah. Kami kan sudah semalaman, siapa kau? Karena pada saat itu mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kami lebih berpengalaman, engkau tahu apa? Ini sudah lelah, malah disuruh buka jalannya lagi dan melemparkannya lagi. Maksudnya apa? Mereka bisa saja beralasan seperti itu. Tetapi ketika oke deh, nothing tulus, coba saja. Akhirnya mereka melemparkan jalannya dan tiba-tiba begitu banyak ikan yang mereka dapatkan. Nah, apa yang saya coba sampaikan adalah saudara hanya bisa berhasil ketika saudara mengikuti arahan dari Yesus. Apapun yang Tuhan suruh Anda lakukan saat ini, lakukan saja. Kelihatannya tidak masuk akal, kelihatannya tidak mungkin akan hal itu dapat terjadi. Tetapi ketika Tuhan yang mengarahkan saudara, maka hasil yang spektakuler saudara pasti akan alami. Karena bukan dengan kuat atau bukan dengan gagah, namun dengan roh Tuhan, saudara akan melihat hasil yang spektakuler. Jadi, yang pertama adalah jangan terlalu banyak alasan. Jangan terlalu banyak excuses. Kami sudah ini, kami sudah itu, dan lain sebagainya. Yang kedua, percaya saja. Karena pada momen ini, saudara akan melihat hanya oleh karena anugerah, saudara bisa melihat mujizat yang luar biasa. Coba sekarang saya ingin untuk mengajak saudara semua untuk sharing satu dengan yang lain. Apa yang pernah Tuhan suruh Anda lakukan yang kelihatannya tidak masuk akal, tetapi saudara melihat hasil yang spektakuler di sana? Saya yakin pasti ada. Saudara bisa sharing dan saling menguatkan dengan kesaksian saudara kepada yang lain. Dan saya percaya bahwa hidup kita di dalam Yesus penuh dengan mujizat dan penuh dengan anugerah yang luar biasa. Ayat yang bisa kita dapatkan adalah di ayat Yohanes 21 ayat yang ke-6 yang berkata bahwa, dan dia berkata pada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Lalu mereka menebarkan jalannya dan tidak mampu lagi menariknya karena demikian banyaknya ikan. Oleh sebab itu firman berkata banyaknya ikan. Saya mau berkata banyaknya kesehatan yang engkau dapatkan, banyaknya sukacita yang engkau dapatkan, banyaknya harmonis, pemulihan, terobosan, dan masa depan yang luar biasa yang engkau bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Baik, silakan sharing saudara, dan melalui kesaksian hidup saudara, nama Tuhan akan dimuliakan dan iblis akan dipermalukan. Yesus Masiah, bless you.
Seorang kakek berusia 70 tahun, ketika sedang berjalan di sebuah taman, tiba-tiba ia jatuh pingsan, dan segera dia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena dia kesulitan bernafas. Sesampainya di rumah sakit, dia segera dipasang oksigen untuk membantu pernafasannya. Selama beberapa hari dirawat, kondisi pernafasannya sudah membaik, dan dia dipersilahkan untuk pulang. Namun sebelum pulang, dokter membawakan tagihan pembayaran rumah sakit kepadanya. Ketika melihat tagihan tersebut, kakek tua itu mulai menangis melihat tagihan itu. Melihatnya menangis, dokter pun berkata kepadanya, bila biayanya terlalu tinggi, mereka dapat membuat pengaturan lain untuk meringankan biayanya. Namun orang tua itu berkata, "Aku tidak menangis karena uang itu. Aku mampu membayarnya, tetapi aku menangis karena sudah 70 tahun aku hidup, dan tidak pernah sekalipun Tuhan memintaku untuk membayarnya." Mendengar kata kakek tua itu, dokter pun ikut menangis. Mereka menyadari bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan untuk kita semua secara cuma-cuma. Pesan moral dari kisah di atas adalah tentang rasa syukur dan kesadaran akan anugerah Tuhan yang sering kali kita anggap remeh. Kisah ini mengingatkan kita untuk menghargai hal-hal yang tampak sederhana, namun sangat berharga dalam hidup kita. Seperti napas yang kita hirup setiap hari. Seringkali kita baru menyadari nilai sebuah anugerah ketika kita kehilangan atau harus membayar untuk hal tersebut. Kisah ini juga mengajarkan bahwa banyak dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma dan tanpa pamrih, dan kita seharusnya bersyukur atas semua itu setiap hari. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala keadaan mengucap syukurlah, karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semoga lewat kisah ini kita selalu hidup dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini, Engkau Tuhan yang masih mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, melalui setiap masalah demi masalah, kami akan terus melihat mujizat demi mujizat. Yeremia 32 ayat 27. Lihatlah, akulah Yahweh, Elohim dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Markus 9 ayat 23. Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami memilih untuk tetap percaya. Kami memilih untuk tetap berharap. Dan kami memilih untuk tetap menantikan Tuhan. Karena diberkatilah setiap kami yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menepati setiap janjinya. Firman-Mu selalu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya kepada Tuhan, karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu pasti dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.